Pernahkah kalian memperhatikan area kecil di dekat Ka'bah yang dikelilingi oleh pagar setengah lingkaran? Area itu disebut Hijr Ismail. Mungkin sebagian dari kita hanya lewat atau duduk di sana tanpa mengetahui makna dan sejarahnya yang begitu dalam, dan juga tempat yang penuh berkah dan menyimpan cerita-cerita menakjubkan dari zaman Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Hijr Ismail, atau sering juga disebut Hatim, adalah area berbentuk setengah lingkaran yang terletak di sebelah utara Ka'bah. Pagar kecil ini mengelilingi area yang dahulu adalah bagian dari Ka'bah. Ya, sahabatku, Hijr Ismail ini sebenarnya adalah bagian dari Ka'bah itu sendiri. Lalu, mengapa ia terpisah? Pada tahun 606, atau sekitar 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, kaum Quraisy melakukan pemugaran terhadap Ka'bah, yang menyebabkan Hijr Ismail tidak lagi berada di dalam Baitullah. Peristiwa itu terjadi karena mereka kekurangan biaya untuk memugar, akhirnya tembok sisi barat dan timur dikurangi sekitar 3 meter. Alhasil, Hijr Ismail menjadi berada di luar Ka'bah seperti sekarang ini. Penyempitan area Ka'bah juga secara otomatis menambah luas Hijr Ismail, yang awalnya 5,5 meter menjadi 8,5 meter. Kini, area Hijr Ismail dikelilingi pagar rendah setinggi 1,3 meter yang membentuk setengah lingkaran sepanjang 21,5 meter. Dulunya, pagar yang mengelilingi Hijr Ismail hanya berupa batu sederhana. Para khalifah, sultan, dan raja-raja yang berkuasa kemudian mengganti pagar batu dengan batu marmer. Nah, Hijr Ismail ini bukan sekadar tembok biasa. Disinilah dahulu Nabi Ismail dan ibunya, Siti Hajar, tinggal. Bahkan, konon kabarnya, kuburan mereka berdua juga berada di area ini. Subhanallah, betapa mulianya tempat ini. Bayangkan, kita bisa berdiri atau duduk di tempat yang pernah dipijak oleh para kekasih Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa salat di Hijr Ismail seperti salat di dalam Ka'bah. Subhanallah, itu sebabnya para jamaah haji atau umroh sering berebut untuk sholat di Hijr Ismail ini karena betapa besar keutamaannya. Tapi ingat, meski Hijr Ismail adalah tempat yang penuh berkah, kita tidak boleh berlebihan dalam mengkultuskannya. Tetaplah berpegang pada ajaran Islam yang murni, tanpa menambahkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijr Ismail mengajarkan kita tentang kesederhanaan, ketawakalan, dan keikhlasan. Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah dengan hati yang tulus, meski dengan sumber daya yang terbatas. Begitu pula dengan kita, dalam beribadah, yang terpenting adalah keikhlasan dan ketakwaan, bukan kemewahan atau kesempurnaan fisik. Jadi, jika kalian berkunjung ke Masjidil Haram, luangkanlah waktu untuk sejenak duduk atau salat di Hijr Ismail. Ingatlah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, serta doakanlah agar kita semua diberi kekuatan untuk meneladani ketakwaan dan kesabaran mereka. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk berkunjung ke Baitullah. Amin.